Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ini Mas Bro ya. Menjelang sore dan sebentar lagi kita akan istirahat. Bagi teman-teman yang sudah beristirahat, silahkan bersantai ya. Oke, berjumpa kembali dengan channel saya Pak Tino, channel Anugrah Motor. Kali ini kita sedang melakukan servis Honda Beat VGMFI yang masih menggunakan dinamo starter, atau maksudnya yang belum ACG starter ini. Untuk langkah awal servis, kita melakukan pembongkaran dan pembersihan di bagian part-partnya karena ini tadi sangat kotor parah. Ini sedang kita lakukan pembersihan terlebih dahulu ya Mas Bro ya. Nanti untuk pemasangan di bagian injeksi sama reset dan CVT. Untuk bagian CVT apa saja yang perlu diperhatikan dan bagian mana supaya untuk hasil servis itu tarikannya gimana Mas Bro ya, berbeda dari awalnya sebelum diservis itu Mas Bro ya. Sebenarnya sepeda ini tidak ada masalah Mas Bro, tidak ada keluhan, cuma servis rutin aja yang karena kondisinya juga sudah waktunya servis dan kotor sekali. Ini yang kebetulan sepedanya ditinggal dan dipercayakan kepada kita untuk spare part yang perlu diganti. Nanti sekiranya ada part yang aus dan harganya mahal akan kita konfirmasikan dulu Mas Bro ke customer gitu. Dan apabila harganya itu part yang harganya terjangkau itu aus, ya akan kita langsung ganti aja karena customer sudah mempercayakan sepenuhnya kepada kami Pak Tino, channel Anugrah Motor. Jangan lupa Mas Bro, sebelum dilakukan perakitan dan apa saja yang dilakukan perubahan di bagian mana, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Mas Bro ya. Oke, dilanjut untuk pemasangan. Ini sedang kita lakukan pembersihan dan peregangan pir IACV, sensor IACV nya ini yang tadinya pirnya macet Mas Bro. Sekarang pirnya sudah kita tarik kembali. Yang sering terjadi untuk yang jenis IACV ini Mas Bro ya, pirnya itu kadang itu kurang pegar atau macet, mimpes lah kalau Jawa ini gitu. Nah, menggunakan kunci bintang Mas Bro ya. Untuk sensor TP juga sudah kita bersihkan ini Mas Bro, throttle bodinya sudah kita plot semua. Untuk setelan gas ini seperti ini Mas Bro ya. Untuk setelan gas usahakan setel sekali ya, masukkan putaran sampai penuh, lalu putar sekitar 3,5 putaran kurang lebih sesuai dengan stasioner yang kita inginkan. Dan ini kita sudah pasang throttle bodinya. Nanti habis ini filter
dan kabel-kabelnya kita rapikan, terutama yang kabel yang terletak di bawah sensor bodi itu Mas Bro sering terjadi gesekan. Setelah kita periksa tadi ini masih aman. Nah ini Mas Bro masih aman, kabel-kabelnya tidak ada luka sama sekali. Dan juga soket, untuk soket sensornya ini juga sudah kita semprot pakai WD penghilang karat Mas Bro, supaya koneknya itu lebih enggak ngambang, rapet. Oke, sekarang kita pasang filter udaranya yang sudah kita bersihkan juga. Untuk nanti di bagian CVT kita akan merubah di bagian itu Mas Bro ya, untuk menaikkan supaya tarikannya itu lebih responsif. Untuk roller masih standar, kita cuma merubah di bagian poli sekundernya yang besar, bagian belakang itu kita rubah. Di bagian karet gandanya kita ganjel pakai selang biar lebih terangkat lagi ke atas, dan di bawah pirnya itu biasanya nanti kita akan kasih ganjel menggunakan o-ring tutup klep Jupiter Mas Bro, 1 biji. Itu nanti hasilnya sudah terasa, tarikan awal semakin responsif dari awal semula. Dan untuk bagian itu Mas Bro ya, bagian reset injeksi, untuk mode biasanya nanti kita akan buat mode di angka 1, dan untuk stasioner biasanya kita setting di angka 1500 sampai 1600. Oke, sudah selesai untuk pemasangan filter dan skop. Oke, ini Mas Bro ya, tadi yang kita bicarakan, kita mulai masang. Nah ini seperti ini, karet gandanya kita ganjel pakai selang sedemikian rupa. Jangan lupa dikasih itu Mas Bro, pelumasan atau stempel sedikit di bagian karet gandanya, biar nanti mainnya itu enak, tidak gampang macet. Tidak usah banyak-banyak Mas Bro ya, secukupnya saja, yang penting licin, itu aja lah. Nah ini Mas Bro. Oke, seperti ini ya, kelihatan ini Mas Bro, sudah mulai terangkat kapas gandanya. Yang tadinya itu sudah ambles ya Mas Bro dari besinya itu.
Nah, seperti ini cara kita memasang bir gandanya. Kita tes dulu, guys. Nah, main kan Mas Bro ya, main. Nah, main semua, ada yang macet. Lalu kita tes di dalam mangkok gandanya. Nah, itu jaraknya kurang lebih sekitar setengah milian Mas Bro ya, kalau menurut saya. Soalnya efeknya kalau terlalu rapat juga tidak bagus, nanti cepat panas, dan biasanya kampasnya itu mudah terbakar kalau terlalu rapat. Jadi harus ada rongga spelingnya. Dan ini untuk, nah ini Mas Bro ya, untuk karet O-ring OTK kita tempatkan untuk mengganjel di bawah birnya. Di bawah birnya ini Mas Bro. Nah ini kan ada birnya. Nah itu ganjel. Ini servis dengan tanpa kendala, dan hanya sedikit yang kita rubah. Mudah-mudahan nanti hasilnya oke, tidak ada trouble. Jangan lupa Mas Bro ya, sekali lagi di like, comment, dan subscribe-nya untuk mendukung support channel-channel terbaru dari kami. Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe dan selama ini yang sudah setia mendukung channel kami. Mudah-mudahan saya doakan sehat dan sukses selalu, banyak rezeki, dan apa yang kami bagikan dapat bermanfaat buat kita semua Mas Bro ya, terutama saya sendiri. Masih banyak kekurangan dan masih terus belajar. Nah, ini untuk proses pemasangan poli primer. Kita ganjel pakai di giginya, ini kita menggunakan kunci sok 19 Mas Bro ya, ini untuk mengganjelnya. Nah, seperti ini caranya. Karena kita belum punya impact Mas Bro, kita terbiasa pakai cara yang seperti ini. Oke, lanjut ke pemasangan kampas poli primer. Kampas ganda jangan lupa digosok sedikit biar kotorannya hilang, sisa-sisa polinya yang nempel biar hilang, nanti lebih menggigit kembali. Dan jangan lupa juga mangkok gandanya kita gosok juga. Oke, sudah ini kita lanjut ke proses setting injeksinya, yaitu dengan cara mereset. Kita kembalikan lagi resetan seperti apa, kita lihat nanti data-datanya seperti apa setelah kita bongkar. Untuk pemasangan
baut bak karternya usahakan jangan ada yang lupa mas bro ya, karena nanti itu mencerminkan ketelitian kita sebagai seorang mekanik, nanti akan dinilai sama customer. Biasanya gini mas bro bilangnya, servis di sana itu bautnya banyak yang hilang gitu biasanya. Seperti itu biasanya komplainnya. Tidak tahu apa lepas apa memang belum dipasang, kita juga tidak tahu ya, kita iakan saja. Dan untuk kita harus teliti mas bro, usahakan bautnya lengkap biar customer itu puas. Oke, selesai untuk bagian CVT. Kita cek dulu untuk starter. Oke, dia balik enak kembali. Dan sekarang proses kita reset menggunakan Honda Starnik Diagnostic Tool. Coba kita hidupkan. Kita lihat datanya terlebih dahulu mas bro. Kita cari dulu tipe motor, beat, PGM FI, beat kita cari dulu. Oke, kelihatan mas bro ya. Oke, beat oke, beat GFFI 110. Nah ini datanya mas bro. Untuk RPM di suhu 54 mencapai 1400 sampai 1500. Untuk TP kosong karena belum kita gas. Baterai oke. EOT voltase oke. Sensor O2 oke, jalan. Nah ini yang terakhir untuk mode. Mode ini masih strip mas bro, itu masih belum pernah disetting, dan nanti akan kita setting di mode angka 1. Nah ini sensor EOT itu panas mesin di angka 61 mas bro. Dan ada itu lampu warna yang head itu merah masih belum mati, karena matinya lampu warna merah tadi nanti itu di kisaran suhu mencapai 80 derajat Celcius itu baru mati. Itu menandakan sehat dan mesin sudah bisa kita setting putaran mesinnya. Nah ini masih kelihatan suhu di angka 70 derajat Celcius mas bro, 71. Putaran mesin kita matikan dulu.
Nah, ini akan kita reset dulu di mode 1 Mas Bro ya. Coba kita lihat datanya kembali, apakah sudah mencapai panas mesin yang normal. Nanti kita baru akan melakukan reset. Nah, mode sudah berubah di angka 1. Suhu mencapai ini Mas Bro, putar TP nya kita gas itu mentok di angka 78 ini Mas Bro ya. TP nya 78 setengah. Bentar Mas Bro ya, kurang jelas ini, maaf. Videonya ini angkanya kurang jelas, maaf Mas Bro ya. Ini kelihatan Mas Bro ya. Oke Mas Bro, cara reset sudah selesai. Kita reset di angka mode 1 dan hasilnya seperti ini Mas Bro. Semoga bermanfaat. Cara servis menurut kami Pak Tino channel Anugrah Motor. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.